Ya, Sudah ya. Sudah, Mas. ya Mas Gen. Baik, kami dari kelompok 22 ingin menyajikan proposal kegiatan CSR, yaitu dengan kegiatan khitanan massal untuk anak yatim dan duafa. Proposal ini disusun oleh kelompok 22, yaitu saya sendiri sebagai ketua kelompok, kemudian ada anggota Mas Bambang Wahyudi, kemudian Mas Rizky Okvianto. Kemudian CSR ini dilaksanakan bersama dengan Yayasan Afsus Salam Ana yang berada di Villa Mutiara Gading 2, Blok X12 nomor 1, Tambun Utara, Bekasi. Kemudian berikut pemaparannya, ada perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Kemudian latar belakangnya yaitu dalam masyarakat Muslim, khitanan bagi seorang anak laki-laki merupakan salah satu sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan demi untuk menjaga kesucian ibadah dan kesehatan jasmaniah, bagi sebagian umat Muslim mengkhitankan anak laki-laki kadang terbentur dengan masalah biaya. Maka dari itu kami sebagai eh, Yayasan Afsus Salam ini dan juga kami ingin mengadakan khitanan massal untuk kaum anak yatim dan anak duafa. Kemudian tujuan kegiatan ini yaitu sebagai bentuk komitmen dalam menyampaikan syiar dakwah dan pengabdian masyarakat di wilayah Bekasi khususnya dan wilayah Indonesia pada umumnya. Yayasan Afsus Salam Ana mengagendakan kegiatan khitan massal bagi masyarakat Muslim yang kurang mampu khususnya dan masyarakat Kecamatan Tambun Utara umumnya, yaitu dengan membantu memberikan beban orang tua Muslim kurang mampu untuk menghitankan anak laki-laki mereka dengan semangat saling berbagi, kemudian merealisasikan program sosial Yayasan Afsus Salam Ana dengan program saling berbagi, dan menggalang potensi umat untuk saling peduli terhadap sesama dengan harapan ketika mereka berbagi, kita pun juga bahagia. Kemudian selanjutnya bisa dipresentasikan oleh Mas Bambang. Sorry, Mas Rizky. Ya Mas Gen, terima kasih Mas atas ininya. Selanjutnya, untuk implementasi nama, waktu, dan tempat kegiatan. Nama kegiatan khitanan massal, tema kegiatan sosialisasi Yayasan Afsus Salam Ana dan Bakti Sosial. Tempat dan waktu kegiatan hari Minggu tanggal 24 Desember 2023, waktu jam 8 sampai jam 15.00. Tempat di Masjid Raya Syekh Abdul Qadir, Perumahan Villa Mutiara Gading 2, RT 1, RW 18, Desa Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Rangkaian kegiatan. Pertama, pembukaan oleh Ketua Panitia, waktu jam 8 sampai jam 8.15. Kemudian sambutan dari Ketua RW, dan tokoh masyarakat dari jam 8.15 sampai jam 8.30. Selanjutnya pelaksanaan khitanan massal, waktu jam 9 sampai dengan selesai. Sarana penyaluran dana bisa melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI atas nama Yayasan Afsus Salam Ana, nomor rekening 877-888-7768. Tolong disertakan melakukan bukti transfer mengkonfirmasi kepada Bunda Ana 0857-8088-0214, Umi Arafa 0895-1985-6128, atau ke Bunda Hadriani Abdullah 0822-9837-6332. Selanjutnya, untuk penyaluran dana juga bisa dengan QRIS atau scan barcode atas nama Yayasan Afsus Salam Ana. Lanjut, Mas. Sarana media. Dalam melakukan sosialisasi pelaksanaan kegiatan khitanan massal ini, pihak panitia sepakat untuk menggunakan beberapa media untuk sarana info
sarana informasi ke masyarakat. Beberapa media yang dipilih adalah 1. Media cetak berupa flyer dan banner. 2. Media online berupa sosial media Instagram atas nama Yayasan Nafsu Salam Anna. Dan ketiga, WA Group. Lanjutnya, Mas Bin. Implementasi susunan panitia. Penanggung jawab Ketua RW 18, Ketua Panitia Bunda Ana, Sekretaris Umi Arafah, Bendahara Ivan Noviana, Seksi Rohani Ustadz Ahmad Yani, Humas Erianto, Tim dokter Dr. Bambang S, Seksi Kesehatan Hadriani Abdullah dan Umi Ainah, Seksi Dokumentasi Romdoni Mulyadi Batubara, Seksi Konsumsi Dede Pujawati dan Aziza, Seksi Perlengkapan Roni, Fahmi, dan Karang Taruna RW 18. Selanjutnya, Mas Kin. Anggaran biaya. Uang saku sebesar 5 juta untuk 50 peserta, goodie bag dan tas dan alat sekolah 5 juta untuk 50 peserta, baju koko, sarung, peci 5 juta untuk 50 peserta, obat-obatan 3.500.000 untuk 50 peserta, biaya dokter 5 juta untuk 5 dokter, konsumsi peserta, pendamping dan panitia 6 juta untuk 150 box, celana box 750.000 untuk 50 peserta, biaya lain-lain 2 juta, totalnya 30.250.000. Lanjutnya, Mas Kin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Mas Bambang Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Rizky. Mohon izin Bu Ocha dan Mbak Lestari sebagai moderator. Selamat malam teman-teman. Baik, saya lanjutkan pada pemaparan kali ini evaluasi. Evaluasi kegiatan sunatan massal bisa mencangkup berbagai aspek, termasuk aspek medis, keberlanjutan program, dampak sosial, dan respon masyarakat. Berikut adalah beberapa poin evaluasi yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama, aspek medis. Evaluasi dalam aspek medis ini perlu dilakukan terhadap prosedur medis selama sunatan massal. Memastikan semua berjalan dengan aman dan steril untuk mencegah infeksi dan juga komplikasi. Lalu ada keberlanjutan program. Menilai kemampuan organisasi dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan sunatan massal tersebut. Hal ini mencangkup ketersediaan sumber daya, peralatan medis, dan personil yang terlatih. Menilai apakah target jumlah peserta yang direncanakan tercapai. Evaluasi ini dapat membantu dalam menilai sejauh mana kegiatan ini dapat mencapai dampak yang diinginkan. Lalu ada dampak sosial. Menilai sejauh mana kegiatan sunatan massal dapat meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan reproduksi dan kebersihan. Lalu keberlanjutan perawatan. Menilai sejauh mana peserta mendapatkan tindak lanjut medis setelah sunatan. Memastikan bahwa perawatan pasca sunatan diakses dan diikuti dengan baik. Selanjutnya, Mas Gin. Lalu ada respon masyarakat, mengumpulkan umpan balik dari peserta dan masyarakat sekitar tentang kegiatan sunat massal tersebut, termasuk saran dan perbaikan yang mungkin diperlukan. Yang terakhir, keuangan, mengukur efisiensi pengeluaran dana yang dialokasikan untuk kegiatan sunatan massal, termasuk sejauh mana anggaran terpenuhi dan apakah ada penghematan yang dapat dilakukan. Evaluasi ini dapat membantu penyelenggara kegiatan sunatan massal untuk memahami keberhasilan dan area perbaikan yang mungkin diperlukan untuk meningkatkan dampak positifnya ke depan. Next. Dalam kegiatan CSR ini, kami kelompok 22 memiliki pembagian tugas kepada setiap anggotanya, di mana kami memiliki domisili yang berbeda kota, sehingga kami membagi tugas masing-masing sebagai berikut.
Yang pertama, Mas Ginanjar melakukan pengumpulan data karena lokasi yang akan dilakukan tersebut kebetulan berdekatan dengan tempat tinggal Mas Ginanjar. Kedua, saya sendiri sebagai pembuat materi proposal ini. Lalu Mas Rizky ada di pemaparan materinya. Next. Penutup, dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan, kami mengakhiri proposal ini dengan harapan besar bahwa acara khitanan massal yang diajukan ini dapat menjadi sebuah langkah positif dalam memperkuat nilai-nilai keagamaan dan kesehatan di lingkungan masyarakat. Melalui kolaborasi dan dukungan semua pihak, kami yakin bahwa pelaksanaan khitanan massal ini tidak hanya akan memberikan manfaat segera dalam bentuk kesehatan fisik, tapi juga akan meningkatkan dampak positif yang berkelanjutan dalam pembentukan karakter dan moral generasi penerus. Kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi, mendukung, dan berpartisipasi dalam merealisasikan gagasan ini. Semoga acara khitanan massal ini menjadi wahana untuk memperkuat tali persaudaraan, meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan, serta mengukuhkan komitmen bersama dalam menjaga nilai-nilai keagamaan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan berkah dan keberlimpahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan proposal dari kami. Jika ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 22 ya, oleh Yayasan Absus Salam Salam Anak. Saya sambil dengar presentasi langsung saya browsing gitu ya. Ini kan nama yayasannya Yayasan Absus Salam Anak ya. Betul, Bu. Nah, peran dari teman-teman di sini, Mas Ginanjar, Mas Bambang, sama Mas Rizky, apa gitu ya dalam kegiatan CSR ini? Kebetulan ini kan kegiatannya dilaksanakannya di Bekasi dekat dengan saya tinggal, Bu. Jadi di sini saya kebetulan di situ salah satu pengurusnya itu ada teman saya, dan kebetulan sebelumnya dia juga organisasi ini sudah pernah melakukan kegiatan seperti sunatan massal juga. Ini untuk kali ketiga kalau tidak salah, ini untuk kali ketiganya mengadakan kegiatan ini. Kemudian di sini saya bersama sama teman saya ini saya ikut menawarkan diri untuk mengikuti kegiatan tersebut gitu, Bu. Nantinya di acara sunatan massal ini seperti itu sih, Bu. Sedangkan untuk Mas Bambang dan Mas Rizky, karena mereka ada di di kota yang berbeda ya, Bu ya, juga lumayan cukup jauh. Jadi seperti tadi di pemaparan dibagi tugas dalam pembagian tugasnya itu, saya melakukan pengumpulan data dan juga Mas Bambang sebagai pembuat materi proposalnya, sedangkan Mas Rizky pemaparan materi di presentasi ini gitu sih, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Pok. Demikian juga dengan kelompok 22, Mas Ginanjar. Ini di sini saya 3 kelompok ini lebih kecenderungan saya melihat bukan merancang proposal kegiatan CSR kreatif, tetapi melakukan studi kasus implementasi CSR. Yang saya tangkap seperti itu ya dari 3 kelompok ini. Jadi menganalisis program yang memang sudah dijalankan oleh sebuah organisasi ataupun komunitas yang biasa dijalankan. Nah, sebenarnya tugas teman-teman yang dalam perintah saya adalah bagaimana caranya teman-teman melakukan lobby gitu ya, melakukan bersurat bahwa kita ada kepentingan ini, kita ingin terlibat gitu ya. Mas Ginanjar masuk sebenarnya karena dia menjadi akses di dalam. Pak Yamin juga bisa. Kemudian Mas Weli juga bisa, tetapi nanti bagaimana dari kegiatan ini nanti untuk publikasi itu tidak dalam tanda kutip dituntut oleh kelompok yang bersangkutan sebagai event yang hanya
kita bukan bagian yang memberikan kontribusi banyak gitu ya dalam program yang akan dilaksanakan ini gitu. Nah, termasuk Mas Ginanjar kan tadi pembagian tugasnya adalah lebih kepada kaitannya dengan pelaksanaan tugas ini gitu, bukan nanti implementasi dari program CSR siapa yang berbagi tugas gitu. Nah, jadi saya pikir masih kemudian dari pemaparan latar belakang juga masih belum ada data yang real gitu ya, pemaparan di kelompoknya 37, kemudian di kelompok 22 dan juga 14 ini adalah Bu Ocha, eh, maaf, iya saya oke. mau ini ada kelompoknya kelompok 39 tadi yang belum udah hadir, baru Iya. Mas Robi. Boleh dikasih Oh. presentasi, Bu Ocha? Iya, oke, boleh. Baik, sebentar lagi KF tanya dikit lagi. Nah, Baik, jadi saya minta, baik, terima kasih. Jadi untuk kelompok 14, 22, dan 37, mohon bisa diperbaiki. Nggak apa-apa, ini tetap pengambilan nilai sudah dilakukan, tetapi teman-teman nanti submitnya berdasarkan catatan ini, gitu ya. Nanti boleh berkonsultasi dengan saya secara langsung ya. Mohon izin, Kak Lestari, Kak Efta, misalnya ada hal-hal yang masih ambigu gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa maksimal teman-teman. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih.